ingin menghubungkan dengan apa yang Sanskui buat hari ini. Apa tuh? Beliau mengambil pepatah dari Latin, yaitu Fortis Fortuna Adiuvat, yang artinya keberuntungan berpihak pada yang berani. Ya. RRQ sudah mulai berani, RRQ sudah mulai berperang, RRQ sudah mulai membuat banyak sekali permainan-permainan yang berbeda. Ya, yang lain lagi, tapi battle sudah mulai pecah di arah Yulin, di mana kali ini Baton berhasil diamankan, Necessary juga berhasil diamankan juga. Baton sudah pulang menuju ke lobby, bahkan Chief dengan satu melee weaponnya bisa mendapatkan pemain dari tim lawan. Belum terlihat jelas perang yang ada di bangunan-bangunan ini, titiknya di mana-mana aja, karena Wolf yang pada akhirnya bisa mendapatkan pemain yang cukup dekat di arah bangunan mereka. Itu dia Elementrix yang mendapatkan eliminasi yang kedua sekaligus melakukan revive ke arah kawannya. Yulin kembali lagi menjadi titik utama peperangan di awal hari kali ini, dan lihat bagaimana beberapa util akan dikup. Berbicara tim GOAT yang gua cukup jagokan sebetulnya, namun Fobsman tumbang. Terlihat satu Killer Joe tumbang di tangan Maple, membuat AGAL atau All Gamers mendapatkan eliminasi yang pertama. Tapi kok sederhana banget dari Maple buat ngedapetin pemain tersebut. Sangat terbuka ya. Nggak ada perlawanan, nggak ada awareness, headset belum kepasang. Kalau kepasang kayaknya kebalik tadi. Benar-benar tidak ada angle yang dijaga oleh pemain tersebut. Sementara AGAL yang sudah mendapatkan pundi-pundi elimination kali ini. Mereka masih mendulang poin yang bisa mereka kumpulkan di early game. Sampai sejauh ini 2 elimination yang sudah mereka dapatkan. Ulf juga sudah mendapatkan 2. Kali ini Ulf menargetkan pemain-pemain dari Yangon, Galacticos, Cyclops sudah mulai kelihatan. Scarface melakukan sebuah setup smoke guna menutup angle shoot dari bagian Yangon Galacticos. Ternyata smoke yang digunakan tidak hanya untuk menuju ke arah Yangon, tapi tertuju ke arah AGAL yang ada di belakangnya. Marnet terspot di balik pilar, tembakan begitu lengket, bahkan dengan mudahnya Scarface mendapatkan Marnet. Tidak bisa menggocek tembakan yang sudah terlalu panas dari seorang Scarface. Kembali lagi menarik mundur. Ada buying time yang dilakukan oleh tim Wolf. Tapi gua agak cukup terkejut. Soulless tumbang. Apakah itu adalah player yang sebenarnya menjaga dari bagian recall tower karena tertabrak oleh Arena dia? Dan bahkan berarti dari tim Wolf, kalau rata tiga-tiganya di titik ini, mereka tidak ada recall yang bisa dilakukan. Apalagi Yulin ini kan ada tempat recall tertentu. Kalau mereka menang, mereka bisa untuk melakukan recall karena bagian Soulless. Kalau tidak, baby, ini akan berbahaya bagi tim Wolf. Di tempat lain, Furia. Tadi kita lihat ada beberapa eliminasi juga di Yulin. Saat ini juga menambah karena bagian tim Wolf yang sudah mendapatkan eliminasi yang ketiga. Maple yang tadi mendapatkan seorang Killer Joe tertembak low, masih bisa bertahan. Tapi KRX, Trey terutama masih mengejar. Dan JS9 yang mendapatkan dari seorang Maple. Ini gue agak dejavu sama kejadian kemarin ya. Yang nembaknya itu benar-benar dari kusen jendela tipis banget. Tapi lagi-lagi bisa kita lihat aksi yang hampir sama seperti Rondo di hari pertama kemarin untuk survival stage. Maple sudah di-recall kembali karena tadi pemain-pemain dari arah tim AGAL, jarak mereka juga bertetanggaan. Bahkan sudah mulai ada split yang mereka mainkan sampai ke arah Hemai Town. Ini ada di bagian pojok kanan atas dari map Rondo, membuat revive mereka cukup tenang tanpa adanya gangguan. Berbeda halnya dengan Necessary yang akhirnya kembali lagi membuka aksinya, menambah pundi-pundi elimination. Belum ada yang benar-benar banyak elimnya, tapi Furia yang sejauh ini sudah mendapatkan 4 elimination. Step sudah mulai terdengar. Yasser merespon dengan satu buah granat di bagian tangga. Belum ada lemparan ke atas karena lemparan dari Yasser tertuju menuju ke bawah. Sementara Revo mendapatkan pemain dari Tianba, tim yang kemarin bisa mendapatkan back-to-back chicken dinner. Itu dia, 75 poin bahkan mereka bisa dapatkan di hari yang pertama, which is very huge untuk poinnya. Milu juga tumbang dari tim Tianpa. Tapi kita lihat bagaimana Furia akan maju ke bagian Al-Ula. Kalau Yasser tumbang juga berarti Furia benar-benar me-wipe out pergerakan dari tim Al-Ula di sekitaran fast track. Masih dikejar, akankah ada jump shot atau bagaimana? Karena Yasser ternyata naik karena bagian lantai atas masih dijaga oleh Higors, pemain yang bersinar di Miramar kemarin. Iki bom dilempar, tidak langsung meledak. Untuknya untuk Furia masih bisa dikejar. Dan Yasser naik ke bagian lantai paling atas, menjaga bagian tangga. Belum ada revive yang berhasil. Ternyata Yasser masih bisa nih mengganggu pergerakan dari Furia, tapi akan masuk. Tembak Prefire-nya tidak mampu atau belum mampu menumbangkan seorang Yasser. Repotnya di Prefire-nya 2 orang cuy. Kalau Prefire 1 orang menurut gua oke lah. Tapi kalau 2 orang tuh udah bakal susah banget untuk bisa mendapatkan timing. Itu dia yang dia kira timingnya tepat, tapi ternyata malah Yasser yang berhasil dipulangkan oleh Furia. Ketegangan sudah mulai mereda dari orang yang masuk ke dalam facecam live from Paris. Itu dia, tapi ketegangan buat player atau fans Indo nih karena lapar begitu low. Bahkan tadi salah chain seat-nya malah karena bagian dari tembakan. Untungnya kali ini dari GK yang tadi melakukan tembakan justru tumbang dan Gizal mendapatkannya. Tadi satu player dari Alpha 7 juga tumbang di tangan RRQ.
seperti agak cukup kesulitan kalau zona nanti akan menuju ke arah bagian dancingnya nih Pasta. Ini kalau kita ngomongin Tyrion yang ada di Rondo ya, beberapa spotnya itu menurut gua hampir sama kayak Vikendi gitu. Cuman memang lebih kompleks yang ada di arah Rondo karena counter spot terjadi dan ada juga supaya tidak condong dan menguntungkan ke arah satu tim saja kalau kita berbicara tentang Rondo. Bahkan GK kali ini sudah mendapatkan satu area resepsionis, palanya kelihatan tapi terlambat dalam memberikan sebuah tembakan. Easy for Bad Boy menggagalkan atau melewatkan sebuah momentum untuk mendapatkan satu knockdown, tapi Moxie bisa mendapatkan satu dengan granada. Cage sudah ditumbangkan, di mana Gold sudah mulai membuka aksi mereka, tapi three-way showdown di titik ini belum terlalu pecah. Itu dia, jangan lupa juga utility menjadi key point untuk perang antar komponen. Baru gua katakan RTB with the Knights. Pika tumbang. Bahkan Mythica tidak langsung melakukan bala bantuan, tapi dicuri. Eliminasi oleh GK. Sangat-sangat sadis memang tadi, tapi easy for Bad Boy. Lempar net ke bagian luar, ada damage yang terjadi. Belum ada knockdown Al-Ula. Sepertinya mereka yang sekarang sangat menguasai karena bagian pasarnya 4 orang udah mereka kuasai. Nate dilempar lagi, mantul karena bagian easy for Bad Boy. Belum terjadi knockdown. Kevin di bagian belakang nungguin aja. Masih Luva dan wakil dari CAI Arena pinter banget ngambilnya pom bensin. Tidak ada perang sama sekali di sana Pasta. Bener, bahkan mereka nggak ingin join menjadi third party karena mereka sedang mempertimbangkan, memperhatikan juga elimination fitnya supaya mereka bisa mendapatkan momentum yang lebih tepat. Dan fokus yang kita lihat tadi, semua tiba-tiba sudah mulai merespon dengan kedatangan tamu yang tidak mereka undang. Tadi Dopens juga sudah mulai lihat beberapa pergerakan dari Arena. Kali ini Mythica membuka visionnya dari arah balkon, melihat ke arah sisi-sisi yang lain lagi. Terlalu crowded sebenarnya. Kalau kita ngomongin di bagian sini aja udah ada 3 tim gitu loh, tambah 4 lagi karena masih ada EA yang ada di dan nungguin di bagian pom bensin. Itu dia, tapi Eagle sesuai dengan matanya atau nama dari Eagle itu sendiri, mata yang tajam. Nate dari Luva dilempar ke bagian Kevin. Kevin tidak tumbang, Luva langsung tidak lagi melempar granatnya. Harus di-secure, sementara Mythica fix menjadi elimination. Dopeness hanya menyisakan 1 orang saja. Sementara Al-Ula menunggu dia, util dilemparkan oleh GK. Jadi GK gua rasa cukup berhasil untuk membongkar pertahanan dari Dopeness. Bahkan di waktu yang bersamaan mereka juga menahan pergerakan dari tim Al-Ula untuk tidak maju ke arah bagian mereka. Ya, nanti hanya tinggal tunggu sabar-sabaran aja sih sama siapa yang bakal blunder, karena gue yakin dari GK juga mereka nggak ingin ngebuang pemain-pemain mereka untuk hal-hal yang tidak jelas selama Dancing masih masuk ke arah zona. Gue rasa mereka bakal tetap adem-adem aja di bagian komponen sudah mereka tempatin saat ini. Hanya melakukan sebuah zoning out saja. Ada yang sudah mulai berputar di mana GK kali ini bakal kedatangan tamu itu mereka undang, tapi easy for Bad Boy menjatuhkan satu pemain dengan sangat mudah di bagian tengah jalan tadi. Sudah berhasil di knockdown tapi belum berhasil dipulangkan karena lobby. Rehan merintih kesakitan, wallsmoke begitu banyak langsung dibuat oleh 721 guna bisa menyelamatkan seorang Rehan, tapi lihat Kevin yang masih belum memberikan stepnya supaya 721 mengetahui posisinya. Bersabar dia menunggu momentum sementara masih ada gangguan-gangguan dari GK. Rehan terlalu banyak wallsmoke yang dibuat, membuat Rehan harusnya bisa diselamatkan. Jujur 721 ini mengejutkan sekali sih. Mereka benar-benar menahan ego untuk mencari orang-orang di sekitar mereka. Mereka udah dapat tempat yang cukup. Mereka mensyukuri tempat tersebut. Dan juga ada smoke yang dibangun. Akhirnya Rehan bisa untuk dilakukan revive. Membuat 721 akan kembali menjadi 4 player. Jadi Dancing ini semakin padat teman-teman sekalian ya. Sementara akhirnya kita melihat lagi RRQ masuk dalam zona. Namun agak di bagian pinggir dan di elimination fit. Akhirnya Kevin Pasta melakukan tembakan 721 Kevin. Atau 721 ditumbangkan oleh Kevin tadi. GK masih bisa bertahan untuk di defense di tempat tersebut. Ya, sebenarnya satu tim sih yang bikin gua agak penasaran kenapa tadi dia nggak coba buat ngelakuin steal elimination. EA, angle-nya sebenarnya enak banget tadi untuk bisa mendapatkan Rehan, tapi ternyata percobaan demi percobaan masih belum dimainkan oleh Arena. Mereka bermain sabar, yang udah nggak sabar lagi adalah 721 yang mencoba mendobrak pertahanan dari tim lawan GK. Dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, satu orang mereka terknockdown, tapi ada satu confirm elimination di mana easy for Bad Boy bisa mendapatkan Rehan yang tadi bisa diselamatkan, kali ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Spekulasi granat dilemparkan ke lantai 1, masih miss the target, tapi granat berikutnya sudah mulai dimasak. Aleko akan membalaskan granat, tapi hanya mengenai armor dari mobil saja. Al-Ula pun sudah mulai join the fight di mana Quick yang akan menjadi penjegal, yang akan menjadi ujung tombak dari Al-Ula, tapi mundur lagi. Gak jadi dong dia jadi ujung tombaknya. Karena tadi Tianpa mendapatkan seorang Klaus ya. Memang ada gangguan dari bagian Tianpa di bagian pinggir dari Dancing ini sendiri. Dan jangan lupa di bagian elimination fit atau di bagian map kita lihat ada Wolf juga yang mulai mengejar, tapi Arena keluar dari bagian pom bensin. Mereka bertemu Nongshem, Red Force, dan akhirnya Arena pulang ke lobby, tapi masih membawa 5 eliminasi. Yanbin melakukan tembakan, Carillo low banget.
tidak tumbang. Alpha 7 mulai datang Gizao sebagai ujung tombak, tapi ternyata hanya bait movement saja dan untungnya disadari juga oleh Hyunbin. Ya, dan gue yakin banget dari Hyunbin. Wait, kok dia gelinding lagi? Bikin dia jadi panik, tapi Viren di sisi lain bisa mendapatkan satu knockdown. Belum ada tanda-tanda push yang akan dilakukan oleh RRQ karena mereka tadi bisa mendapatkan knock dari jarak medium range, bukan dari close combat. Ya, sementara Alpha 7 akan berputar-putar kembali karena satu anggota mereka sedang tumbang. Garil Ho butuh untuk diselamatkan. Kali ini Guizhao masih menggunakan kup RB yang sama untuk berputar-putar. Smoke harusnya bakal di-setup untuk bisa menyelamatkan seorang Garil Ho. Perang agak terdelay karena fokus yang dilakukan oleh Alpha 7 adalah melakukan evakuasi, bukan meretake tempat dari tim lawan. Tapi dancing dari tadi belum kelar-kelar. Dan bahkan GK yang rata dipush oleh 721 dan Al-Ula yang memang sedari tadi menjadi lawan mereka. Tapi tadi kita agak terkesima ya bagaimana Chensit tidak hanya untuk melakukan tembakan, tapi Yuzil menuju ke arah bagian kawannya tadi Karilio yang gua harap sih bisa ke N ya. Karena tadi Viren yang memberikan knockdown. Tapi speaking of knockdown, R3B game kali ini setidaknya udah 2 granat dia yang connect ke arah bagian lawan. Dan 721 kali ini menjadi target. Namun Furia di bagian belakang datang juga. Ayala atau Chief tidak ada yang kena. Granat bagus, tembakannya sabun. Itu dia, R3 tadi gagal untuk bisa mendapatkan lawan yang begitu free hit. Kali ini dengan satu buah granat bakal dilemparkan dan R3 bisa mendapatkan 2 pemain, 1 confirm elimination, 1 knockdown. Dia dapatkan tapi tiba-tiba ada yang keluar dari kamar mandi tersebut, membuat dia terkaget-kaget, terheran-heran. Reload dari seorang Malik, bahkan ternyata timing dengan 2 pemain dari Alula. Last man standing di bagian luar, tapi yang dipilih oleh Malik adalah melakukan push dan melakukan sebuah confirm elimination. 1 melawan 1, gagal dimenangkan dan Alula back on track. Sang penyelamat kali ini bertahan. Syukron ala Quick. Terima kasih untuk Quick tentunya karena dia yang menyelamatkan Al-Ula dari clutch yang dilakukan dari seorang Malik. 721 akhirnya tumbang dan Al-Ula sebagaimana yang gue katakan pasta Rondo adalah map yang benar-benar memberikan poin besar bagi tim yang sekarang di coach oleh seorang Ken. Tapi Quick tidak bisa untuk bersenang-senang karena masih ada Furia, Ayala, Chief ada di bagian sana. Tapi Quick lihat bagaimana Hegor sang MVP di bagian Miramar kemarin untuk tim Furia masih bisa dia tumbangkan, tapi Nega dilempar tadi oleh seorang Chief, dikejar. Nah itu kan ada jendela-jendela yang sulit memang untuk di bagian dancing. Oh, granat Lagi dilempar ke bagian Quick. Tapi begitu cepat memang dia. Kalau bahasa Arabnya itu bisura, artinya cepat untuk Quick itu sendiri. licin banget tadi, respon cepat juga dia lakukan. Bahkan kali ini bakal berdansa kembali di bagian ruangan yang sama. Dia langsung keluar kembali menggocek semua informasi yang didapatkan oleh Furia, membuat Macan ini nggak punya cara berpikir untuk langsung menabrak dan mendapatkan posisi dari Quick. Delay yang begitu panjang tapi akhirnya tetap dimenangkan oleh Furia. Itu dia Ayala, tapi Tianpa datang juga di sini dan ini membuat dancing benar-benar berdarah ya. Semuanya perlu untuk menyelesaikan fight agar masuk nanti bisa melakukan fight dengan tim Wolf atau mungkin All Gamers yang sudah menunggu. Milu sang MVP untuk Tianpa yang mengatakan juga RQ kemarin ternyata baik sekali. Chief mendapatkan Milu menyisakan Eagle as the last man standing. Scope 3, M4 sudah melock pergerakan dari 2 Furia. Kali ini emergency cover flare di follow up juga dengan 2 smoke yang akan mereka maksimalkan. Tapi Footman dapetin pemain-pemain dari Furia, bahkan Chief Ayala sudah dipulangkan juga. 8 tim tersisa, RRQ masuk ke dalam zona-zona point placement. Itu dia, bahkan udah masuk ke dalam zona play zone-nya juga. Mudah-mudahan bisa untuk bermain dengan 4 orang secara on point karena saat ini nggak ada backstep lagi, nggak ada permasalahan lagi. Namun yang menjadi masalah bagi RRQ adalah perang akan harus dilakukan nanti. Namun kita berpindah ke bagian 2 tim PEL. Eagle akan menghadapi 2 player All Gamers, Maple dan XZZ. Bisakah dia bertahan? Ada beberapa cook nade yang dilakukan. Assalamualaikum. Tembak ke bagian atas, masih bisa bertahan dan hati-hati Tianpa. Atas 1 orang lagi tapi Eagle gagal bahkan untuk menetralisir lagi-lagi player AGAL bernama Maple. Itu gue yakin dia kaget sih. Dia FPP mode kan, jadi dia change kan. Sedikit tebet. Yes, betul. Terus pas ngeker ke atas, kok orangnya hilang. Ternyata orangnya turun lagi ke bagian tengah tangga, tidak jadi naik bercukup bagian lantai 2. Membuat dia tergocek dan harus pulang juga bercekar lobby 6 tim. Tersisa kali ini di menit ke-24 di mana AGAL yang akan berusaha keluar dari kompon mereka saat ini. Di tengah lock yang dilakukan oleh tim God Force, berhasil membegal 1 pemain dari AGAL. Bahkan Maple juga diamankan. Genfos sudah mulai membuka keran eliminasinya. Ini loh rasio at risk, perhitungan dan kenyataan. Mereka bermain sangat pragmatis. Oke, nggak perlu masuk ke arah bagian tengah karena udah ada orang di sana. Mereka kalkulasi dengan sangat baik dan mereka ini adalah Rex Regum Keon yang tadi mendapatkan eliminasi keempat mereka. Tapi
Alpha 7 dan Yangon kali ini benar-benar menguasai jalannya pertandingan. Setidaknya bagaimana Alpha 7 dengan eliminasi dan Yangon yang benar-benar bisa mendapatkan titik tengah. Tapi kita lihat nanti bagaimana kelanjutannya karena ini masih bisa bertahan, masih nggak perlu untuk melakukan pick. Tapi Go Team terkena damage entah tadi dari tembakan tim mana. Ini menurut gue beberapa tim main pinter sih. Menurut gue yang main pinter banget itu dari Yangon Galacticos. Mereka nggak keluar zona walaupun memang harusnya kan biasanya yang disukain orang tuh nyari perang. Tapi mereka bodo amat sama gengsi. Yang penting mereka bisa masuk menuju ke late game-nya. Mereka meyakini bahwa kalau masuk late game otomatis bakal ada Elim yang bisa mereka kumpulkan. Dan mungkin itu juga pemikiran yang sama dilakukan oleh tim RRQ. Karena berkali-kali zona bergerak, RRQ tidak terlalu terrepotkan dengan perpindahan zona-zona yang baru. Jadi ya udah, kita tunggu kelengahan dari tim-tim lain yang numpuk di bagian dancing. Begitu ada yang keluar, mereka potong rotasinya. Itu dia, karena memang sekarang lebih mementingkan untuk berdiam di sana. Toh juga punya compound, sekarang defensif seperti apa yang mereka akan lakukan. Tapi gua harap bisa dibongkar juga oleh RRQ atau mungkin Alpha 7 yang nanti akan datang dari bagian utara. Kita berpindah ke bagian Wolf. Beberapa util dilempar. Ini tim yang di hari kemarin juga sebenarnya cara mainnya benar-benar terbaca. Nabrak tengah itu yang mereka coba lakukan terus. Dan kali ini tidak. Mereka mengubah cara main mereka. Smoke gun dikeluarkan. Tapi Nerpeko mendapatkan seorang Revo. Dan ini momentum mungkin apakah akan ada push yang dilakukan. Atau tetap dengan permainan yang pragmatis dari RRQ. Karena manpower mereka sudah menang. Obscure melakukan beberapa smoke untuk bertahan dan lapar. Ada granat di tangannya Pasta. Mudah-mudahan dilempar dan connect dan ternyata beda. Ini all gamer sama Wolf. Gua kira juga tadi granatnya sama, tapi pas kesorot kok AGAL. Kayak tadi bukan AGAL dah yang lagi diperangin sama tim RRQ. Yang diperangin sama RRQ adalah pemain-pemain dari Alpha 7. Harusnya revive akan berhasil dimainkan juga oleh Alpha 7 karena tadi RRQ pergerakannya tidak langsung melakukan rush dengan prinsip-prinsip knock satu rush. Tidak terjadi di kubu dari RRQ. Mereka lebih memilih untuk bersabar karena yang sekarang bakal mereka incar adalah pemain-pemain dari AGAL yang ada di arah sekitarannya mereka. Mereka berputar menuju arah selatan, tidak jadi untuk mengontrol arah utaranya. Tapi lihat dari RRQ mempreteli satu persatu pemain dari tim AGAL. Mengamankan semuanya, pulang sudah AGAL menuju ke arah lobby RRQ. Mulai beraksi dengan elim-elim kecil yang sudah mulai mereka kumpulkan. Pembacaan elimination fit yang sangat baik karena mereka udah mengukur letak dari AGAL, jumlah tersisanya ada berapa, dan 2 orang yang dipush tali dengan sangat baik akhirnya bisa dapatkan RRQ. Bahkan Nerpeko menembaki karena bagian dari tim Goat. Hati-hati, kalian belum masuk play zone secara utuh, harus segera melakukan setup dulu, mungkin emergency mungkin nade, ada tembakan dari Yangon, tapi RRQ masih bertahan saat ini Pasta. Ini mereka punya beberapa bukit sih menurut gue yang bisa mereka maksimalkan. Mereka masih bisa tutup angle shoot dari arah Gold, mereka masih bisa tutup angle shoot dari bagian Yangon, bahkan Alpha 7. Gue rasa ini tim yang akan sangat kecil potensinya untuk mengganggu fokus dari tim RRQ karena mereka harus menghadapi Yangon terlebih dahulu. Mereka masih belum masuk juga menuju ke zona. PR satu-satunya RRQ yang harus mereka selesaikan adalah bisa mendapatkan pemain-pemain dari tim Gold. Benar, kalau mereka dapat zona yang pertama, eliminasi juga jadi boosting mental, all the good things yang kita harapkan bisa terjadi bagi tim RRQ. Tapi Alpha 7 mulai maju, dia tertembak oleh siapa? Oleh Viren ternyata, dan bahkan menjadi eliminasi ke-7 bagi RRQ. Tenang, RRQ tetap fokus melihat ke bagian Gold juga. Hati-hati, tembakan di global lobby tajam banget Pasta. Ini nggak boleh overpick si RRQ-nya karena mereka kalau terlena dengan ngambil angle ke Alpha 7, mereka bakal disatap sama Gold yang ada di bagian kiri mereka. Enaknya posisi RRQ itu bukit kirinya benar-benar bisa menutup vision dari arah tim Gold-nya. Ada smoke, itu bakal lebih menguntungkan lagi untuk tim RRQ karena mereka akan semakin aman untuk menembak menuju ke arah tim Alpha 7. Bahkan kali ini lapar dengan aksinya menjatuhkan satu pemain dari Alpha 7. Obscure berhasil ditumbangkan. Kali ini akan ada last man standing Garilho yang mengupayakan segala macam cara untuk bisa menyelamatkan seorang Obscure. Tapi mereka juga harus berpacu dengan waktu karena zona sudah mulai menutup sempurna. RRQ awas lapar, jangan terlalu asik proning. Ada Marnet yang kalau ke balkon bisa nembak ke arah lapar. Dan bahkan lapar seperti dibatasi oleh teman sendiri. Smoke langsung dilempar tadi ke arah bagian depan, tapi memang kita lihat Obscure yang tumbang tadi dan dilemparkan ke sundul kepala dan sayangnya diambil eliminasinya sama Yangon. Eko juga tumbang dan bahkan dieliminasi. Dan RRQ what? Tiba-tiba push karena bagian Yangon. Dua orang di bagian sana. Ayo lapar, ayo Viren. Oh no, laparnya tumbang. Kita masih punya Viren. Lapar Dian begitu saja, revive sedang dilakukan. Nate dilempar, masih ada healing yang bisa dilakukan. Apakah dari RRQ mampu untuk menumbangkan 2 orang? Dan itu dia, tumbang oleh Viren. 1 orang lagi. Ayo bisa, healing sudah dilakukan. Push karena bagian Cyclone harus rapat, harus kompak, tapi nge-heal dulu. Blue Zone mendorong, Genforce berhindar atau menghindar dulu. Masih bisa untuk bertahan, tapi karena bagian Cyclone low banget. Push Viren, let's go. Aduh,
dapetin yang kedua tapi gagal karena ada backup, but still top 3 for RRQ. Nice try untuk RRQ. Satu persatu anggota mereka tumbang kali ini, bahkan hanya menyisakan 2 tim saja. Mempreteli Yangwon, tapi yang bakal berpesta adalah tim GOAT karena mereka yang paling diuntungkan. Maret bakal turun dan GOAT berhasil mendapatkan winner chicken dinner yang menurut gua harusnya ini punya RRQ.